Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan rahmat Allah serta inayahnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, terutama nikmatul iman wal Islam, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pertemuan kita di siang hari ini dan daripada berlangsungnya acara kita, daripada daurah Islamiyah, daurah ilmiah syar'iyah yang berlangsung selama 1 minggu. Ini semuanya bihaulillah wa bi'aunillah wa bitaysir min Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan pertolongan dan kemudahan serta kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka wajib kita syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita daripada kemudahan untuk bermajlis, mendatangi majalisul ilm, duduk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga wajib kita syukuri Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang apa yang sering kita dengar, yaitu kalimat al-istiqamah. Kalimat istiqamah yang sering kita dapati kalimat ini di lisan-lisan kita. Sering kita menasihatkan kepada orang hendaknya kita istiqamah dan lain sebagainya. Dan ini perkara yang penting dan yang paling terpenting
bagi setiap orang yang sudah mendapatkan karunia keimanan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan di atas siratal mustaqim dan berjalan di atas sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang namanya istiqamah ini sangat dibutuhkan. Sangat dan sangat dibutuhkan. Sehingga para ulama banyak menulis perkara ini. Bahkan salah satu daripada masyayikh kita, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dalam silsilah rasailnya beliau membuat risalah yang berjudul Asyra Qawaid, yaitu 10 kaidah fil istiqamah. Setelah mengucapkan tahmid, memuji Allah dan mohon pertolongan serta ampunan, kemudian syahadatain dan salawat, beliau menerangkan bahwa maudhu' atau topik daripada risalah ini yaitu tentang istiqamah, merupakan topik yang azimul ahamiyah, jalilul qadar, yaitu sangat besar kepentingannya dan sangat mulia kedudukannya, dan berhak bagi setiap individu daripada kita semua untuk memberikan porsi daripada ihtimam, yaitu ihtimam, memberikan perhatian khusus, mementingkan atau memprioritaskan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas ucapannya, maka kata Allah, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada pula rasa gundah gelisah buat mereka. Kemudian kata Allah, ulaika ashabul jannah khalidina biha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu, kata Allah, orang-orang yang istiqamah di atas ucapannya Rabbunallah. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga yang akan kekal di dalamnya, dan sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat, kata Allah. Wa qala jalla wa ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kemudian Allah terangkan bagaimana keadaan orang-orang yang telah mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kata Allah, kondisi mereka ketika hendak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika hendak mati, ya. Kata Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, datang kepada mereka malaikat berbondong-bondong, ya, sejauh mata memandang, ya, di samping kanan daripada kepalanya. Mereka semuanya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, menghibur, memberikan hiburan. Karena kondisi seorang yang hendak menghadap Allah itu adalah kondisi yang sangat sulit, ketakutan.
Maka dihibur oleh para malaikat tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan seterusnya daripada ayatnya. Maka di sini keistiqamahan ini akan memberikan jaminan, yaitu sa'adatud dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan juga falahul abdi wa salahu amrihi kullih, yaitu jaminan yang lain, kebahagiaan seseorang hamba dan baiknya semua urusannya. Maka sepantasnya bagi orang yang menasihati dirinya untuk semangat di dalam mencari kebahagiaan ini dengan memperhatikan atau memberikan porsi yang sangat besar daripada perhatiannya terhadap istiqamah, terhadap keistiqamahan, yaitu ilman wa amalan wa thabatan, baik secara keilmuannya dan amalannya serta keteguhannya, dan semua itu dilakukan sampai dia mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, banyak terlampir daripada pertanyaan-pertanyaan dari kalangan manusia yang ditujukan kepada para ulama dan kepada para penuntut ilmu serta kepada para dai-dai kepada Allah, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang istiqamah, kemudian hakikatnya, dan bagaimana perkara-perkara yang mengantarkan seseorang untuk dia bisa tertolong, yaitu sabat, yakni teguh dan tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, daripada perkara-perkara yang dilontarkan oleh umat tentang bab ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian disebutkan bahwa memandang perkara ini, artinya pentingnya daripada perkara ini, maka saya mulai untuk mengumpulkan daripada faidah-faidah yang penting di dalam bab ini sebagai bentuk yakni bimbingan untuk kita semuanya di dalam mengantarkan diri kita kepada keistiqamahan. Dan semua ini dinukil dari ucapan-ucapan para ulama dan pendapat-pendapat mereka tentang istiqamah dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Yang pertama, faedah yang pertama yang perlu dipahami, bahwa istiqamah itu al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyah, bahwa yang namanya istiqamah itu merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya seseorang bisa istiqamah itu bukan berdasarkan kemampuan pribadinya, tetapi itu semata-mata merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perkara ini terdapat banyak ayat yang menyebutkan yang Allah Subhanahu wa taala menyandarkan al-hidayah ila siratil mustaqim itu kepada dirinya. Ini Allah menyandarkan hidayah ila siratal mustaqim itu kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkaranya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha wa yudillu man yasha wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad. Dan di tangan Allah, ya,
yakni Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan akan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Dan semua hati-hati para hamba itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a aqamahu tabaraka wa taala 'ala sirat wa man syaa'a azaghahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia itu selamat, maka Allah tegakkan dia di atas sirat, di atas jalan yang lurus. Dan barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkan, maka Allah selewengkan hatinya. Allah selewengkan hatinya. Allah Ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Ya. Kata Allah, kalau seandainya mereka itu mau melaksanakan apa yang telah diperingatkan dengannya, kata Allah, maka pastilah itu lebih baik buat mereka. Ya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang namanya hidayah ila sirat, ya, hidayah ke jalan yang lurus, itu biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Dan adapun orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan mereka telah berpegang teguh dengannya, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmat-Nya dan keutamaan, serta Allah akan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah lah yang akan menyeru kepada darus salam, yakni tempat yang penuh dengan kesejahteraan, dan akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, yaitu menuju ke jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, walladzina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fil dhulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Dan orang-orang yang mereka itu telah mendustakan dengan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka itu dalam keadaan buta dan tuli di dalam kegelapan. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, yudlilhu, pasti Allah akan menyesatkan dia. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, yakni dikehendaki baik, yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Allah akan menjadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah yang akan memberi petunjuk siapa yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Wa qala ta'ala, in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Tiadalah dia kecuali sebagai pemberi peringatan bagi alam semesta ini, bagi orang-orang yang dikehendaki dari kalian untuk berlaku istiqamah, dan apa yang kalian kehendaki tiada lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ayat-ayat yang semakna ini banyak sekali. Maka di sini menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah, dan Allah akan menganugerahkan hidayah itu kepada siapa yang dikehendaki dari para hamba-hambanya. Oleh karena itu, di awal kaidah istiqamah ini, ya, dan fondasi-fondasinya, yaitu at-tawajjuh as-shadiq ila Allah, yaitu sikap menghadapkan diri, ya, yakni mengarahkan, yakni yang penuh dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mencari keistiqamahan itu, di dalam mendapatkan keistiqamahan itu. Dikarenakan istiqamah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala al-hadi ila siratil mustaqim,
Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi petunjuk kepada jalannya yang lurus. Dan sungguh mayoritas daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wa hadha huwa tsabat wal istiqamah. Maka inilah yang namanya tsabat di atas keistiqomahan. Qalat Ummu Salamah, kemudian dibawakan riwayat berkata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah satu daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab. Wahai Rasulullah, adakah untuk hati itu benar-benar akan berbolak-balik? Ya, berbolak-balik. Ya. Nah, sumyatul qalbu li taqallubihi. Dinamakannya qalbu karena berbolak-baliknya hati. Ya. Maka Nabi menjawab, qala na'am. Maka Nabi menjawab, ya. Hati itu yataqallab. Ya. Qala na'amma min khalqillahi min bani Adam min bajarin illa anna qalbahu baina asbu'aini min asabi'illah fa in syaa Allahu aqamah wa in syaa azaghahu. Ya, akhrajahu Ahmad at-Tirmidzi wa hasanahu. Ya, dan suruh melihat ke Sahihah Al-Albani. Kata Nabi, ya, dan tidaklah daripada makhluk Allah, daripada manusia, anak keturunan Adam, kecuali kata Nabi, bahwasannya hatinya itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka hati itu akan diluruskan. Dan jika Allah menghendaki, maka hati itu akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa istiqamah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Bahwa istiqamah itu di tangan Allah, laisa biyadina, ya, bukan di tangan kita. Faman arada li nafsihi, barang siapa yang menghendaki keistiqamahan untuk dirinya, fal yutlubha min Allah, ya, maka hendaknya dia meminta dan memohon istiqamah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana saja dia berada. Ya. Apakah kamu di Semarang? Apakah kamu di ibu kota? Ya, yaitu Jakarta. Apakah kamu di pulau seberang dan lain sebagainya, atau di tempat manapun? Ya, falyatlubha min Allah Subhanahu wa taala. Wa yulha bis-su'al, dan hendaknya dia benar-benar memohon, ya, artinya benar-benar merengek dalam mohon istiqamah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a fi sahih Muslim, ya, dan telah datang di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha su'ilat bi ayyi syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu min al-lail. Bahwasannya beliau ditanya dengan apa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat malamnya, ya. Yakni doa yang dibaca oleh Nabi itu di awal salat malamnya itu dengan apa? Qalat, maka Aisyah menyatakan, idza qama minal laili, ya, iftataha salatahu. Maka Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun menegakkan salatnya di malam hari, beliau membuka salatnya dengan bacaan, yakni doa istiftahnya itu, yaitu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man yasha man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya,
yakni doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal pembukaan salat malamnya, ya. Beliau mengatakan, wahai Rabb yang menguasai dan memiliki Jibril, ya, Mikail wa Israfil, yakni nama-nama para malaikat Allah, dan yang menciptakan langit dan bumi, zat yang mengetahui perkara ghaibiyah dan perkara yang nyata. Engkaulah yang akan menghukumi di antara para hambamu yang mereka terjerumus ke dalam perselisihan di dalamnya. Berilah aku petunjuk terhadap aku yang telah berselisih di dalamnya daripada kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau akan memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Maka dikatakan, inilah yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kullal lailatin fi ibtida'i salati li salatil lail. Inilah yang dibaca oleh Rasulullah di setiap malam, di awal pembukaan salat malam beliau dengan menyatakan innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim, ya. Maka di sini merupakan maka tatkala yakni permohonan hidayah ini, ya, merupakan a'zamul matalib wa ajalluha, ya. Artinya permohonan yang paling besar dan yang paling tingginya, ya. Aujaballahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi ayyas'aluhu al-hidayah ila siratil mustaqim, ya. Artinya permohonan yang paling agung, yakni memohon petunjuk kepada Allah, memohon istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada para hambanya untuk senantiasa memohon kepadanya hidayah menuju jalan yang lurus, yaitu marrat mutakarrira fil yaumi wal laila. Artinya berulang-ulang kali, ya, di dalam sehari dan semalam, yaitu seperti yang ada dalam surat Al-Fatihah, yaitu kalimat Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang terlaknat dan orang-orang yang sesat. Kemudian sebagian para ulama mengatakan, ya, sepantasnya untuk mengingatkan kepada orang-orang awam, ya, kepada doa ini, ya, artinya memberikan tanbih kepada orang-orang awam terhadap doa ini, yaitu ketika kamu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ketika kamu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya, anta tad'ullaha bihadhihi da'wah. Yani dengan kamu mengucapkan ayat ini berarti kamu memohon kepada Allah dengan doa ini yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wajibkan atasmu, yani dalam sehari minimalnya itu 17 kali, ya. Dalam sehari semalam minimal doa ini diucapkan 17 kali di dalam sholat, ya. Nah, di dalam sholat, yaitu sholat wajib, ya, minimalnya diucapkan 17 kali. Belum kalau ditambah dengan sunnah-sunnah rawatibnya dan yang lainnya, maka begitu banyaknya, ya, doa ini dimohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sepantasnya bagi seorang muslim untuk merasakan, ya, bahwa ini adalah doa, ya. Jadi ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dia harus ada di dalam hatinya perasaan bahwa ayat yang dibaca ini adalah doa, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa, yakni mengucapkan, ya, untuk senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberinya petunjuk ke dalam jalan yang lurus. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, dan sungguh telah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ta'ammaltu anfa'ad doa. Saya memperhatikan bahwa doa yang paling bermanfaat
ya, fa idza huwa su'alul auni ala mardatillah. Yaitu kata beliau, artinya saya perhatikan kata beliau, doa yang paling bermanfaat itu ialah permohonan, ya, pertolongan terhadap apa-apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi meminta pertolongan, ya, bantuan dari Allah untuk bisa mendatangi hal-hal yang menjadi keridhaan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu aku lihat, kata beliau, aku perhatikan, yaitu apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala, dan beliau berkata, umiral abdu bidawami du'a ala bil hidayati ilal istiqamah. Para hamba ta'ala untuk senantiasa, yaitu memohon petunjuk, maka sangat dituntut darimu dan dari kita semuanya, ya, untuk senantiasa dan membiasakan, yaitu melakukan atau menyampaikan doa ini, ya, yaitu doa Allahil hidayah lil istiqamah, ya, yaitu berdoa kepada Allah untuk memohon hidayah supaya bisa terus-menerus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini artinya mawjud, artinya ada dalam surat Al-Fatihah. Dan disebutkan ketika Al-Basri rahimahullahu taala apabila membaca firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya, ketika beliau membaca ayat ini, beliau mengatakan Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamata. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, ya, maka anugerahkanlah kepada kami al-istiqamah, ya. Maka anugerahkanlah kepada kami al-istiqamah. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kemudian setelah itu daripada perkara istiqamah, ya, di sini disebutkan ada 10, ya, 10 poin yang mungkin tidak bisa dibaca dalam waktu yang singkat ini. Ya, ini kaidah yang kedua disebutkan tentang hakikat istiqamah, ya. Apa itu hakikat istiqamah? Hakikat istiqamah itu ialah luzumul manhajil qawim wassalatul mustaqim, ya. Luzum, menetapi manhaj yang lurus dan jalan yang lurus, ya. Kemudian kaidah yang ketiga, aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Artinya pokok daripada keistiqomahan itu ialah istiqomahnya hati, ya, istiqomahnya hati. Kemudian kaidah yang keempat, bahwa istiqamah yang dituntut dari seorang hamba, ya, istiqomahan yang dituntut dari seorang hamba ialah as-sadad, ya, kepada sunnah, sikap lurus, ya. Dan jika tidak mampu bil muqarabah, ya, dan jika tidak bisa mampu selurus mungkin, ya minimal mendekatilah kepada perkara-perkara istiqamah itu, ya. Baik. Kemudian yang kelima, ucapan, perbuatan dan niat, ya. Istiqamah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan dan niat. Dan yang keenam, keistiqomahan itu tidaklah terjadi kecuali untuk Allah, ya, karena Allah dan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, kewajiban seorang hamba, betapapun dia sudah mendapatkan keistiqomahan, ya, maka hendaknya dia tidak menyandarkan atas amalannya, ya, tidak menyandarkan atas amalannya,
Ya, oh karena saya berbuat begini berarti saya sudah ya pasti istiqamah dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, wa hasil daripada istiqamah di dunia, ya, tamratul istiqamah di dunia, al istiqamatu 'ala sirat yaumil qiyamah. Wa hasilnya, artinya seseorang yang istiqamah di dunia, maka dia akan mendapatkan istiqamah di atas sirat, di atas jembatan, ya, yang dibentang di atas mulut neraka, jurang neraka, ya, pada hari kiamat. Akan ditetapkan oleh Allah untuk dia mampu menjalani sirat itu dan selamat daripada neraka jahanam. Dan yang kesembilan, yaitu al-mawani' minal istiqamah, penghalang-penghalang daripada keistiqamahan, yaitu syubhat ad-dhalal, syubhat-syubhat yang menyesatkan, atau syahawatul ghaib, ya, syahwat-syahwat yang menyimpang, memalingkan, ya. Dan yang ke-10 ialah at-tashabbuh bil kuffar, ya, min a'dhamil junuh 'anil istiqamah. Jadi sikap menyerupai orang-orang kafir merupakan, ya, pengantar yang paling besar untuk seseorang terjengkang daripada keistiqomahan, ya. Nah, ini 10 kaidah yang disebutkan. Dan sekali lagi disebutkan, artinya yang perlu dan penting kita pahami, ya, bahwa keistiqomahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena unsur-unsur tertentu. Oh, bukan karena saya tinggal di sini berarti saya akan istiqomah. Ya. Oh, saya tinggal di kota Madinah. Ya, Madinah itu adalah Madinatul Rasul. Dekat Masjid Nabawi. Ya. Dan banyak para ulama, berarti saya pasti akan istiqomah. Juga belum tentu. Ya. Kenapa? Karena istiqomah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak boleh diklaim. Ya. Seperti ada orang mengatakan bahwa kalau hidup di Jakarta itu tidak bisa menjanjikan agama. Ya. Artinya tidak akan mungkin bisa istiqomah di atas agama, ya, karena kebiasaannya ibu kota itu menjanjikan gemerlapan dunia, ya. Nah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apakah kamu di Semarang, ya? Apakah kamu di Jakarta, wala di Surabaya, wala di Makkah, wala di Madinah? Ya, siapa yang bisa menjamin kamu hidup di Semarang ini kemudian istiqomah terus? Siapa yang bisa menjamin ini? Hah? Dan siapa yang bisa menjamin kalau dia hidup di samping Masjidil Haram, ya, Makkah ataupun Madinah, kemudian dia akan tetap istiqomah? Siapa? Tidak ada yang bisa menjamin, ya, sehingga tidak bisa diklaim, ya, karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan kamu hidup di mana saja selama itu negeri Islam dan bukan negeri kafir, ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Terkadang kita di rumah sendiri saja, di dalam kamar itu bisa maksiat. Iya kan? Ya. Bisa tidak bertakwa, bisa tidak istiqamah. Seperti itu. Sehingga bukan ukuran tempat itu. Ya. Nah, tetapi semua itu kembali kepada diri kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Yang Allah akan menghendaki, ya, memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan akan menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki pula, ya. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, kita semua harus berhati-hati, ya.
Semuanya harus mawas diri dan senantiasa koreksi diri. Jangan merasa, oh sudah paling benar. Jangan merasa, oh saya sudah paling istiqomah, paling lurus. Belum tentu. Ya. Selama masih kamu bernapas, ya. Masih belum bisa ditentukan kamu nanti akhirnya itu kayak apa. Ya. Nah, semuanya terancam oleh kesesatan. Semuanya terancam oleh kekufuran. Semuanya terancam oleh kemaksiatan. Ya. Nah, dan semua perkara keistiqomahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Maka dari itu ikhwan fillah azakumullah, perlu semua ini dicermati dan perlu hati-hati. Ya. Jangan gampang-gampang kita menilai orang. Jangan gampang-gampang kita ini menuding orang. Ya, oh orang itu begini, orang itu begitu, ya. Sementara dirinya nggak pernah dituding. Ya. Sementara dirinya yang mungkin orang lain itu nggak tahu tentang kebijakan dan kebobrokannya, nggak pernah dikoreksi. Ya. Seperti itu. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, hati-hati di dalam kehidupan ini karena keistiqomahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak hati-hati ya di dalam hidup ini, maka keistiqomahan itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang yang sudah diselewengkan oleh Allah. Kenapa? Ya, karena kita sudah mulai menyimpang hatinya. Sebagaimana Bani Israel, ya. Mereka itu menyimpang dari jalan Allah setelah datang kepada mereka ilmu. Mereka senang berpecah belah, ya. Setelah datang kepada mereka adalah ilmu, ya. Setelah datang kepada mereka penjelasan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati-hati mereka, ya. Kata Allah, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka itu menyimpang, maka Allah simpangkan pula hati-hati mereka. Wallahu taala alam. Mungkin waktunya sudah selesai. Insyaallah jika ada kesempatan kita sambung kembali, dan jika ada benarnya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah dan keliru di dalam penyampaian pemahaman ini, semua datangnya dari saya pribadi dan syaitan, dan saya mohon ampun, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting bagi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas agamanya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah azakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.